Menanjak mendaki setapak terjal nan berbatu dingin, hempaskan raga berarak kabut selimuti di cemara tunggal aku renungi. Ini yang ke-400. 50 saya sudah sampai di atas itu udah 600. Dulu saya tadi dari sana ngikutin pelari dikit, lumayan. Cocok kan? Well, lumayan lah. Gayaku udah lumayan. Senyum di balik punggungan. Halo teman-teman Addictivity semua. Semua kalian hari ini baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Tahu lagu Rinjani, Aku dan Rinjani. Lagu yang kemarin rilis sekitar 2 bulan yang lalu. Waktu saya bikin videonya, saya bikin musiknya, saya belum pernah ke Rinjani. Saya cuma melihat dari YouTube. Dan itu saja dari YouTube saya sudah merasa kagum melihat Rinjani gitu loh. Dan hari ini saya ada di Rinjani. Keren teman-teman. Saya merinding. Saya sampai merinding sekarang dan ini saya baru berada di pos 2. Itu Rinjani. Kekasih para pendaki gunung. Memang luar biasa. Rinjani layak buat jadi kekasih. Dan hari ini satu hal yang saya pelajari bahwa alam itu membuka topeng kita. Kita menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kamu mau menjadi diri kamu sendiri, datang ke alam. Biar alam yang memeluk kamu. Ayo, kita jalan lagi, teman-teman. Di samping saya sekarang ada Mas Agam. Saya sering ngeliat di Instagram ya, saya follow dia duluan dan saya tahu beliau gara-gara video klip Aku dan Rinjani dari Kementerian Kehutanan minta saya untuk menulis nama beliau di Say Thanks. Dan inilah orangnya, orang yang punya jasa banyak sekali buat Rinjani, buat teman-teman yang mendaki ke sini gitu. Saya kemarin ngeliat Mas Agam juga nolong orang-orang yang kecelakaan. Mas, sudah berapa lama di sini dan sudah berapa kali naik ke atas? Saya Agam, asalnya dari Makassar. Sama Ji. Iya, sudah 9 tahun di Rinjani. Ya. Kalau ke puncak kemarin terakhir 412 kali. Wow, 412 kali guys. Bisa nggak? Siap. Jadi kegiatan kami di sini selain jadi relawan, bantu untuk evakuasi, penanaman pohon, bersih-bersih Rinjani, kemudian kerja juga. Kadang jadi porter, jadi guide, kadang bantu manajemen pendakian. Terus kalau yang kemarin, kasus yang kemarin itu, Mas Agam, yang ada yang jatuh atau gimana, itu gimana sih? Oh iya, kalau yang kasus kemarin yang Malaysia tuh 2 hari sebelum kejadian datang, Bang, di mimpiku. Akhirnya saya langsung ke rumah, prepare. Jam 2 siang, ditelepon sama kepala balai, kepala resort,
ada yang jatuh. Pas saya lihat, sama dengan mimpi di lokasi yang sama. Jadi itu mimpi, Iya, Mas mimpi. Agam? Mimpi? Iya. Beneran sama? Iya, Mukanya iya, sama? sama. Akhirnya saya langsung ke lokasi kejadian. Sampai di sana jam 11 malam dan melakukan baca kondisi untuk persiapan rescue. Karena kondisi malam agak sulit, kami tunggu pagi bergabung dengan tim yang lain. Ada dari SAR Lombok Timur, teman-teman relawan, porter, kemudian kita evakuasi jenazah. Terus Mas Agam, kemarin kan juga sempat cerita nih sama saya. Yang nunggu di mana? Di sungai apa sih? Siap. Itu gimana kejadian tiba-tiba ada yang muncul dari Oh, itu kejadian tahun 2017-an. Anak Jogja, ada yang meninggal di Aikalak, dia di air panas permandian air terjun. Oh, pemandian air terjun itu Di namanya danau. Aikalak. Jadi beberapa hari dicari tuh, hilang. Cuma ketemu tasnya. Jadi itu juga mimpi. Mimpi juga. Saya diarahkan ke situ, jadi saya nunggu. Tidak lama 5 menit sebat, muncul jenazahnya di depanku. Kamu sudah berapa hari dicari nih? Temulah akhirnya. Uka-ukanya. Terus perasaan Mas Agam kayak apa sih? Ketemu kayak korban kayak begitu yang sudah tidak bernyawa. Gimana rasanya Mas Agam? Kasihan aja. Kasihan Kok aja. bisa mati ya? Artinya ada sesuatu yang tanda kutip mungkin sudah ajalnya, tapi sisi lain mereka tidak siap naik Gunung Rinjani. Oh, Ya. begitu. Jadi sebenarnya apa pesan-pesan Mas Agam buat teman-teman yang mau naik gunung terutama di Rinjani? Kalau di Gunung Rinjani, kalau belum pernah naik Gunung Rinjani, sebaiknya pakai guide, Oh ya guys. pendamping untuk diberitahu apa saja. Kalaupun tidak mau pakai guide, minimal cari informasi Cari informasi. tentang apa saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan dan persiapannya apa saja. Itu aja kalau saya. Terus kalau menurutku Rinjani indah banget. Wah, jangan kan nih. Itu gila. Itu udah ditutupin awan tuh. Saya saja dari tadi nih dari bawah naik ke pos 2, baru di pos 2 kagum saya itu sudah luar biasa, Mas. Mas Agam. Luar biasa. Saya sampai berhenti dan saya foto dan sampai sekarang saya masih merinding dan karena memang saya yang nyanyiin Aku dan Rinjani saya kok bisa nggak tahu semesta yang mempertemukan saya dengan Rinjani hari ini. Saya tidak pernah kesini dan hari ini saya ketemu Mas Agam hari ini. Orang yang saya pantau hanya di Instagram, saya lihat cuma hanya di Instagram dan ternyata ini orangnya. Kalian teman-teman bisa cek Instagramnya Mas Agam. Mas Agam apa nama Instagram? Agam Rinjani. Agam Rinjani. Kalian bisa lihat bagaimana kehidupan dia. Dan Mas satu lagi, katanya tinggalnya di Rinjani. Iya. Nah itu gimana? Ini rumah Mana saya rumahnya? di balik Di sana? bukit di bawah. Di balik bukit sana? Ya, di dekat batas kawasan. Cuma beberapa langkah sudah sampai Taman Nasional Gunung Rinjani, tengah hutan. Apa rasanya di tengah hutan, Mas Rinjani? Lebih tenang, Lebih tenang. tidak ada suara kendaraan dan lain-lain, dan bisa bersahabat sama Alam. alam, lebih dekat sama alam. Jangan-jangan Rinjani adalah kekasihnya Mas Agam? Oh, jangan. Bahaya. Bahaya. Jangan. Enggak, karena saya ngerasa bahwa pencinta alam itu menganggap bahwa alam itu seperti kekasih gitu, tempat mereka tenang, tempat mereka betul-betul kayak ngelepasin semuanya gitu, jauh dari hiruk pikuk kota. Jangan, nanti jadi judul lagu. Bahaya. Maksudnya saya juga mau bikin itu. Oke, teman-teman Addictivity, jujur saya bahagia, saya sedih, saya terharu ada di sini, apalagi ditemenin dengan Mas Agam sekarang. Beliau ternyata humble sekali, baik sekali. Jadi jangan lihat penampilannya gondrong segala macam, tapi lihat isi hatinya, bagaimana dia kenali orang dulu sebelum kita menilai orang ya. Jadi teman-teman, saya nggak tahu mau bilang apa hari ini, tapi kalau kalian mau pergi ke luar negeri hanya melihat alamnya orang luar, bukan di negara kita, rasanya negara kita ini jauh lebih indah alamnya ketimbang yang ada di luar, dan saya sudah buktikan itu. Saya sudah berada di sini, dan kalau kalian lihat ada lalu lalang para apa sih namanya nih, misalkan runner, mereka itu Atlet. dari luar negeri juga kan? Iya. Nah, orang luar negeri aja kita kesini. Ada 47 negara. 47 negara. Ini Iya. acara apa, Mas Agam? Rinjani Ultra 100. Rinjani Ultra 100. Itu mereka running dari bawah ke atas. Iya. Ada
berapa kategori, ada 162, 100 km, 36, 60, 27. Pertanyaan saya, kalau lari sampai ke atas itu berapa lama Mas Agam? Tergantung kecepatannya. Rata-rata? Rata-rata 6, 6 jam? 7, 8. Lari? Iya, lari. Lari Mas Agam? PP pulang pergi. Kita naik di sini aja, saya sudah ngos-ngosan, dan Mas Agam itu sudah 400 berapa Mas Agam? 412. 412. Ini rencana pecahin rekor dunia atau itu sudah melampaui rekor dunia? Belum tahu. Belum tahu. Nanti kita lapor ke Guinness Book of the Record. Oke, teman-teman Adiktivity, begitu saja. Aduh, saya mau bilang apa ya? Pertama, dengerin lagu Aku dan Rinjani. Lagu itu mencerminkan dan menceritakan tentang bagaimana Rinjani dan para pendakinya gitu. Dan sekali lagi, cintai negeri kalian, cintai alam Indonesia, dan jaga alam Indonesia. Bersihkan sampah dari tempat-tempat kalian kalau kalian lagi camping atau dimanapun kalian berada, ya. Teman-teman Adiktivity, sekarang di samping saya adalah Bapak Direktur Jenderal Pak Anto aja. Pak Anto aja. Beliau ini humble sekali, jadi saya kadang-kadang susah mau nyebutin namanya, takutnya beliau marah gitu kalau saya Bapak Direktur. Jadi Pak, senang sekali Bapak bawa saya ke sini, dan saya cuma mau tanya sama Bapak nih, gimana sih sebenarnya Gakum ini menegakkan keamanan termasuk perlindungan terhadap alam di Rinjani? Jadi begini Bang Adi, kita kan tadi bareng juga kawan-kawan polisi kehutanan atau Polhut. Ya. Ada juga Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat atau SPORS. Kawan-kawan itu selain menjaga, tentu karena ini menjadi destinasi wisata, pendakian, nah kita harus membekali dengan SAR dan segala macam. Jadi edukasi ke kawan-kawan bahwa pendakian itu relatif memang sport yang cukup beresiko. Jadi harus persiapannya matang dan segala macam lah. Jadi tidak hanya sekedar konten, tapi lebih penting adalah keselamatan dan ya keselamatan kawan-kawan. Nah, kira-kira itu Pak Adi. Jadi Pak, gimana sih supaya jaga keselamatan tuh kalau kita naik ke Rinjani atau ke semua gunung yang ada di Indonesia, itu apa tipsnya Pak? ya kita ngukur diri, kita dengan alam nggak bisa bohong Bang Adi. Jadi kalau tadi Bang Adi kesini ke atas bareng-bareng ternyata juga sudah napas. Ya itu sudah tanda-tanda bahwa kita tidak boleh memaksakan diri. Nah seperti itu sederhananya begitu Pak Adi. Artinya kita harus tahu diri kita, kemampuan kita sampai mana gitu ya Pak ya. Itu sebenarnya menaklukkan diri kita sendiri. Sebetulnya filosofinya seperti itu. Nah, saya merasakan itu. Buat Gen Z Pak, kan mereka kalau naik ke gunung nih mereka selalu bawaannya gimana caranya selfie, pasang di Instagram gitu. Buat jaga keselamatan mereka gimana? Tadi segala macam kaitan dengan alam kita tidak boleh ceroboh, tidak boleh sombong, jumawa segala macam. Kita punya kekuatan, tapi tentu alam juga punya cara mengoreksi kita sendiri untuk selalu waspada lah. Foto-foto bisa sebenarnya Pak bisa, ya? Bisa gitu. Cuman itu lebih penting itu jaga keselamatan sebenarnya. Betul Bang Adi, karena foto-foto juga bagian dari kita gimana ya? Ya kita juga promosikan. Prestasi ya betul, satu promosi juga ya benar. Gitu. Tapi jadi ya hati-hati aja. Hati-hati aja. Oke. Teman-teman, yang jelas hari ini saya senang sekali diajak ke sini bersama Kementerian Kehutanan gitu. Kebetulan juga ada Pak Menteri di sini. Saya yang makasih Bang Adi, jadi satu
kehormatan terhubung dengan Bang Adi dari berapa setahun yang lalu. Iya Pak. Setahun lalu bersambung dan ini alhamdulillah kita juga sambil menyaksikan Rinjani Run ya yang luar biasa. Bahkan kita membayangkan naik saja sudah ngos-ngosan. Ini lari lagi. Mereka lari. Inilah luar biasanya. Sampai ke puncak dulu ya. Iya. Luar biasa. Dan makasih Bang Adi. Siap Sama-sama. pokoknya. Teman-teman, Ya, mari. makasih. Teman-teman, kalian tahu lagu Aku dan Rinjani? Bang Adi. Selamat. Sehat, alhamdulillah. Siap. Aku menemukan. Ibu. Kok iya ya? Ini apa ya? Gimana rasanya naik ke atas? Lumayan, mas-masan. Mas-masan kak. Mas-masan ya? Baru permulaan. Baru pemulaan. Yakin sampai di atas? Insya Allah bisa. Yakin ya? Ke atas yakin banget. Cuman tadi naik ojeknya agak gemeter kaki. Artinya sudah bonus dari. Iya. Tapi udah pernah naik ke atas emang? Baru. Semua saya udah pernah. Udah pernah Mas? Apa rasanya di atas? Rasanya enak, seger, sama nyilu aja kaki. Apa kesan Mas melihat Rinjani dan berada di puncak? Wah, itu nggak bisa dibayangin, nggak bisa diomongin sih. Emang Rinjani itu tercantik sih di Tercantik Indonesia. ya? Tercantik. Dilihat dari sudut pandang manapun. Dari manapun, dari sudut pandang manapun. Bung Rocky Gerung. Ya. Gunung Rinjani itu emang pemandangannya lebih indah. Betul. Cuman setelah kita kesini emang benar. Iya. Bener Luar emang biasa. bagus, indah Pokoknya banget. hati-hati lah. Dari sabananya, Iya. luasnya gitu ya. Iya benar. Siap. Selamat menikmati Rinjani. Ya, Mas siapa? Terima kasih. Semangat. Mas Trondol Dari Cirebon. Oke. Mas siapa, Mas? Mas Ulung. Mas Ulung. Sami-sami. Mbak. Mbak Mina. Mas siapa? Semangat ya. Haikal ya lah. Mas Haikal, semangat ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, hati-hati, Mas. Oke, teman-teman Addictivity itu tadi yang mau naik ke Rinjani dan saya mau kasih tahu kalian bahwa kemarin kita sempat rilis Aku dan Rinjani. Nah, Aku dan Rinjani itu bikin video klipnya itu bikin lagunya itu saya belum lihat Rinjani sebenarnya, belum sama sekali lihat Rinjani dan hari ini kesampaian. Mulai dari bawah saya merinding sampai naik ke sini walaupun saya cuma naik ojek gitu ya. Tapi gila, Rinjani memang luar biasa indahnya. Dan kalau kalian mau tahu, saya spill ya, beliau lah yang bikin lirik dan lagu Rinjani. Jadi kalau kalian lihat kredit title, beliau lah yang mencipta lagu ini. Yang menyempurnakan dan menjadikan bernyawa. Oke, bye-bye teman-teman ini. Terima kasih. Sehat. Terima kasih. Mantap, Pak.